Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusinah dari Program Studi Pendidikan Biologi Semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan zigot, pembelahan sel, dan blastulasi. Perkembangan zigot. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin, sel ovum dan sel sperma yang telah masak. Zigot adalah proses perkembangbiakan sebelum janin atau calon janin atau embrio pada rahim perempuan. Lama-kelamaan, zigot ini akan berkembang menjadi janin dan embrio yang lalu akan dilahirkan menjadi bayi. Fase-fase perkembangan zigot. Zigot yang terbentuk dari hasil fertilisasi akan mengalami proses pembelahan. Pembelahan zigot dikelompokkan menjadi 4 fase, yaitu fase morula, fase blastula, fase gastrula, dan fase organogenesis. 1. Fase morula. Pada fase morula, zigot mulai melakukan pembelahan secara mitosis, yaitu dari satu sel menjadi 2 sel menjadi 4 sel, 4 sel menjadi 8 sel, dan seterusnya. Pembelahan sel ini terjadi secara terus-menerus selama perjalanan zigot menuju ke rahim kurang lebih 4 hari. Pembelahan sel tersebut menghasilkan sel-sel anak yang terkumpul dalam satu koloni menyerupai bola bulat, yang selanjutnya disebut morula. Di dalam pertumbuhannya, morula akan menjadi blastula yang memiliki rongga. Proses pembentukan morula ini disebut morulasi. 2. Fase blastula. Fase blastula merupakan bentukan lanjutan dari morula yang secara terus-menerus membelah. Bentuk blastula dimulai dengan perubahan sel yang melekuk tidak beraturan. Proses terbentuknya blastula ini dinamakan blastulasi. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut blastusol. Pada dinding blastula terdapat bagian lengket yang akan membantu proses penempelan zigot pada endometerium dinding rahim, atau dinamakan sebagai proses implantasi. Selanjutnya, blastula akan mengalami proses gastrulasi atau proses pembentukan rongga gastrus. 3. Fase gastrula. Gastrula adalah bentukan lanjutan dari blastula, dinamakan pelekukan tubuh sudah semakin nyata dan terbentuk lapisan dinding tubuh embrio serta rongga. Pada fase ini, embrio terbentuk menjadi 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan luar, eksoderm, lapisan tengah, eksoderm, dan lapisan dalam, endoderm. Di dalam perkembangan selanjutnya, ketiga lapisan embrionik tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk menghasilkan berbagai organ tubuh. 4. Fase organogenesis. Fase organogenesis merupakan fase pembentukan organ-organ tubuh. Pada fase ini, lapisan embrionik akan mengalami diferensiasi, membentuk berbagai organ tubuh. Lapisan ektoderm atau berdiferensiasi menjadi kulit, rambut, sistem saraf, dan alat-alat indera. Lapisan mesoderm akan mengalami diferensiasi menjadi otot, rangka, alat reproduksi, alat peredaran darah, dan alat eksekresi. Sedangkan lapisan endoderm akan mengalami diferensiasi menjadi alat pencernaan, kelenjar yang berhubungan dengan pencernaan, dan alat-alat pernapasan. Pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang berbagai satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak.
Pembelahan sel biasanya merupakan bagian kecil dari suatu siklus sel yang lebih besar. Pembelahan sel pada prokariota dikenal dengan nama pembelahan binary fission, atau pembelahan sel secara langsung. Pembelahan yang dimaksud bertujuan untuk kepentingan reproduksi. Sel yang dihasilkan adalah sel anak yang memiliki otonomi sendiri. Pembelahan sel pada eukariota ada dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi, sedangkan meiosis mengubah suatu sel menjadi suatu gamet yang tidak dapat membelah lagi hingga fertilisasi. Blastulasi. Blastulasi adalah proses terbentuknya blastula pada embrio. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan, sementara sel-sel morula mengalami pembelahan secara terus-menerus. Terbentuklah rongga ataupun celah di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuningan telur. Rongga ini makin lama makin membesar dan berisi cairan. Embrio yang sudah memiliki rongga ini disebut dengan blastula, sedangkan cairan yang disebut blastosol. Ini saja presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.